Matematika sering dianggap sebagai pelajaran yang penuh dengan rumus dan perhitungan. Namun sebenarnya banyak kok konsep matematika yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu konsep tersebut adalah konsep trigonometri. Pada video ini, kita akan melihat bagaimana konsep trigonometri dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah sederhana, yaitu memperkirakan tinggi sebuah tiang bendera. Halo, namaku Alfa. Saat ini aku berada di kelas 10 SMA Harapan Bangsa. Aku akan mengikuti kegiatan upacara sekolah hari ini. Banyak teman-temanku sudah berada di lapangan sekolah. Ayo kita ke sana dan mengikuti upacaranya. Upacara pun berlangsung dengan hikmat. Tanpa terasa, upacaranya telah usai. Namun, beberapa siswa masih berada di halaman sekolah. Di antara mereka, Alfa sepertinya nampak memperhatikan sesuatu. Ia tengah melihat tiang bendera yang berdiri tegak di tengah lapangan. Apakah kalian pernah memperhatikan tiang bendera di sana? Kira-kira berapa ya tinggi tiang bendera tersebut? Apakah aku harus memanjatnya untuk mengetahui tingginya? Hmm, Tentu saja, memanjat tiang bukanlah pilihan yang bijak. Lalu, apakah ada cara lain untuk mengetahui tinggi tiang tersebut? kalau aku berdiri di sini, jaraknya sekitar 8 meter dari tiang bendera. Menarik, ketika aku melihat ke puncak tiang bendera, garis pandangku membentuk sudut dengan tanah. Misalnya sekitar 45 derajat. Jadi, sekarang aku memiliki dua informasi. Jaraknya 8 meter dan sudut pandangnya 45 derajat. Namun, aku merasa informasi yang kita butuhkan untuk mengetahui tinggi tiang bendera itu belum lengkap. Apa ya kira-kira yang kita butuhkan? Oh iya, tinggi badanku. Saat ini tinggi badanku sekitar 160 cm. Dan aku sedang berdiri tepat di samping tiang bendera. Oke, saat ini informasi yang kubutuhkan sudah lengkap. Tapi apakah informasi ini cukup untuk mengetahui tinggi tiang bendera? Pertanyaan alfa ini membawa kita pada sebuah konsep penting dalam matematika. Jika posisi alfa, jarak pandang ke tiang bendera, dan puncak tiang dihubungkan, maka akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Segitiga ini menunjukkan adanya hubungan antara sudut dan panjang sisi. Sepertinya aku pernah mempelajari hal ini sebelumnya. Oh iya, ini materi yang dijelaskan oleh guru matematika minggu lalu kan? Materi tentang perbandingan trigonometri. Alfa teringat kembali pada pelajaran matematika di kelas. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari perbandingan trigonometri. Sebelum itu, Ibu ingin menceritakan sebuah kisah menarik. Sekitar 2000 tahun yang lalu, seorang matematikawan Yunani bernama Eratosthenes berhasil memperkirakan keliling bumi hanya dengan mengamati bayangan matahari. Di kota Syene, Mesir, pada saat tengah hari, cahaya matahari datang tepat dari atas sehingga tidak terbentuk bayangan. Namun, pada waktu yang sama di kota Alexandria, tongkat yang berdiri tegak justru menghasilkan bayangan dengan sudut sekitar 7,2 derajat. Dengan mengetahui sudut tersebut dan jarak antara kedua kota, Eratosthenes berhasil memperkirakan keliling bumi sekitar 40.000 km. Cukup menakjubkan, bukan? Contoh ini menunjukkan bahwa hubungan antara sudut dan panjang bayangan dapat digunakan untuk menghitung jarak atau tinggi suatu objek. Sekarang, perhatikan ilustrasi berikut. Jika tiga orang dengan tinggi yang berbeda berdiri di bawah cahaya matahari, maka bayangan yang terbentuk juga akan berbeda. Menurut kalian,
Siapa yang menghasilkan bayangan paling panjang? Orang yang lebih tinggi akan menghasilkan bayangan yang lebih panjang, Bu. Benar sekali. Perbandingan inilah yang dapat digunakan untuk menghitung tinggi suatu objek. Dalam segitiga siku-siku, setiap sisi memiliki nama. Jika kita fokus pada sebuah sudut, maka sisi yang berada di hadapan sudut dapat disebut sebagai X. Sisi yang berada di samping sudut dapat disebut Y. Sedangkan sisi yang paling panjang atau biasa kita kenal dengan hipotenusa yang berhadapan dengan sudut siku-siku dapat disebut Z. Sekarang, Ibu punya pertanyaan. Jika kita membandingkan panjang sisi depan dengan sisi miring, menurut kalian, apakah perbandingan ini akan selalu sama untuk sudut yang sama? Mungkin sama, selama sudutnya sama. Itulah yang menjadi dasar dari perbandingan trigonometri. Perbandingan antara sisi di hadapan sudut, yaitu X, dengan hipotenusa atau sisi miring, yaitu Z, dapat disebut dengan sinus. Perbandingan antara sisi di samping sudut, yaitu Y, dengan hipotenusa, yaitu Z, dapat disebut dengan kosinus. Sedangkan perbandingan sisi di hadapan sudut, yaitu X, dengan sisi di samping sudut, yaitu Y, dapat disebut dengan tangen. Pada trigonometri, kita mengenal sudut istimewa. Sudut istimewa merupakan sudut tertentu yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat dicari tanpa memakai tabel matematika atau kalkulator. Berikut sudut istimewa pada trigonometri. Sin 0 derajat didapatkan dari 1/2 akar 0 sama dengan 0. Sin 30 derajat didapatkan dari 1/2 akar 1 sama dengan 1. Sin 45 derajat didapatkan dari 1/2 akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Sin 60 derajat didapatkan dari 1/2 akar 3 sama dengan 1/2 akar 3. Sin 90 derajat didapatkan dari 1/2 akar 4 sama dengan 1. Begitupun dengan kosinus. Kosinus didapatkan dari sin 90 derajat dikurangi theta. Untuk tangen didapatkan dari sinus per kosinus. Sehingga berikut hasilnya. Baik, itu saja materi mengenai perbandingan trigonometri pada hari ini. Ibu harap kalian dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Konsep inilah yang kemudian digunakan Alfa untuk menyelesaikan masalahnya. Baiklah, sekarang aku coba melihat segitiga ini lagi. Sudut yang aku ketahui adalah sudut 45 derajat. Berarti sudut di bawah adalah sudut siku-siku. Jika aku fokus pada sudut 45 derajat ini, sisi yang berada di depan sudut tersebut adalah tinggi tiang bendera. Sedangkan sisi yang berada di samping sudut tersebut adalah jarak 8 meter. Artinya, sisi yang ingin aku cari adalah sisi di hadapan sudut yaitu X. Dan yang sudah aku ketahui adalah sisi di samping sudut yaitu Y. Kalau menggunakan sinus membandingkan sisi di hadapan sudut dengan sisi miring atau hipotenusa. Namun, aku tidak mengetahui sisi miringnya. Berarti sinus tidak bisa digunakan. Kalau menggunakan kosinus membandingkan sisi di samping sudut dengan sisi miring. Aku juga tidak mengetahui sisi miringnya. Jadi, kosinus juga tidak cocok. Kalau begitu, menurut kalian perbandingan mana yang paling dapat digunakan? Tangen. Tangen adalah perbandingan antara sisi di hadapan sudut dan sisi di samping sudut. Dan kedua sisi itu sudah aku ketahui. Berarti aku bisa menggunakan tangan. Nilai tan 45 derajat adalah 1. Jadi, Tan merupakan perbandingan sisi di hadapan sudut dengan sisi di samping sudut.
Karena kita mengetahui sudutnya yaitu 45 derajat, maka tan 45 derajat sama dengan sisi di hadapan sudut per sisi di samping sudut. Saat ini aku mengetahui sisi di samping sudut yaitu 8 meter. Karena tan 45 derajat adalah 1, maka sisi di hadapan sudutnya adalah 8 juga kan? Karena tinggi aku 160 cm, berarti kita perlu mengubah satuannya menjadi meter dahulu. Sehingga taksiran tinggiku sekitar 1,6 meter nih. Barulah kita tambahkan X sama dengan 8 meter dengan tinggi badanku, yakni 1,6 meter. Maka tinggi tiang bendera adalah 8 ditambah 1,6 sama dengan 9,6. Jadi, kesimpulannya tinggi tiang bendera itu kurang lebih sekitar 9,6 meter. Benar tidak ya? Rasa penasaran Alfa membuat Alfa ingin membuktikan apakah perhitungannya tersebut benar adanya kepada guru di sekolah. Bu, saya penasaran. Berapa sih tinggi tiang bendera di sekolah kita? Kalau Ibu tidak salah ingat, sekitar 9 meter lebih, bahkan bisa mencapai 9,5 meter atau lebih. Wah, berarti perhitungan saya benar. Dengan menggunakan konsep trigonometri, Alfa berhasil memperkirakan tinggi tiang bendera tanpa harus mengukurnya secara langsung. Contoh ini menunjukkan bahwa matematika tidak hanya dipelajari di kelas, tetapi juga dapat membantu kita memahami berbagai hal di sekitar kita.